ingin bagikan ini sesi terakhir dari Ignite saudara Sunday service kita. Saya minum dulu ya, serak banget. Saudara, saya mau review sedikit kemarin kita bicara di hari pertama bahwa hmm, seperti kita ada di dalam rahim ibu kita, di dalam kegelapan dan tersembunyi di dalam rahim. Tuhan menenun kita. Di dalam kegelapan kehidupan Daud saudara, ternyata masih Tuhan juga masih menenun dia. Di dalam apa? Di dalam raham saudara. Di dalam the womb, rahim belas kasihan Tuhan saudara. Bahwa belum selesai kalau waktu sebelum anak kecil itu lahir, janin tersebut lahir saudara. Sebuah baby di dalam perut ibu tidak perlu bernapas karena dia masih belum perlu bernapas, maka dia paru-parunya belum bergerak. Tapi ketika dia keluar saudara, sangat bahaya kalau dia nggak bernapas. Oleh karena itu ada sebuah sistem yang Tuhan buat bahwa waktu bayi saudara keluar pertama kalinya, adrenalin dalam jumlah tertentu akan kick in saudara, yang membuat adrenalin kalau kita lagi takut kita ini, dia ada Tuhan kasih suntikan adrenalin, dan pada saat itu lang terbuka saudara, dan pada saat itu bayi mulai bernafas saudara. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Tapi Daud bilang bukan hanya dulu, tapi sekarang dia masih ada di dalam rahim belas kasihan Tuhan. Perjalananmu belum selesai, Tuhan masih kerjakan saudara. Lalu saudara Pastor Bernard saudara, wow kemarin saya sangat tersentuh waktu Pastor Bernard share mengenai posisi kita sebagai anak saudara. Bahwa kita mungkin bisa punya view yang salah terhadap Tuhan. Tapi saudara kita perlu mengenal Tuhan dengan benar. Bahwa dia adalah Bapa yang baik. Bukan perbuatan kita yang jadikan dia Bapa yang baik. Tapi dia ayah yang ingin dekat dengan anak-anaknya. Pastor Ivan berbicara mengenai kepak sayap Tuhan saudara. Kepak sayap seperti seekor ayam. Betul ya, induk ayam. Seekor induk ayam. Dia melindungi anak-anaknya saudara. Pada saat itu saudara kita tahu bahwa Tuhan juga sisi lain seorang ayah. Wah saya belum pernah dengar itu. Sisi lain seorang ayah itu juga sama seperti ibu saudara. Karena Tuhan menciptakan kita lelaki dan perempuan. Gak cukup hanya lelaki yang menggambarkan Tuhan, tapi perempuan Tuhan ciptakan juga untuk menggambarkan sisi Tuhan lainnya saudara. Melindungi kita saudara. Lalu tentunya Ibu Kristi Susanto, Pastor Kristi kemarin membagikan firman Tuhan through it all mengenai perjalanan yang dia jalani dan yang Tuhan berikan kepada Daud. Bahwa orang yang mengejar Tuhan bukan orang yang paling taat, karena Daud juga tidak yang paling taat saudara. Tapi orang yang mengejar Tuhan saudara, yang hatinya melekat dengan Tuhan. Artinya dia gak berharap sama isi hati dia sendiri, tapi dia berharap pada isi hati Tuhan untuk dia saudara. Oke, thank you so much, God bless you. Belum. Kacau. Haleluya. Hari ini kita sedikit simple, tapi saya benar-benar ingin bagikan ini dari hati saya. Saudara, saya ingin bagikan mengenai Rasul Paulus. Saya bacakan dulu dari Roma 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15. God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son. Without ceasing, I make mention of you always in my prayers, making requests. Suratnya kepada orang di Roma. If by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come to you yang ada di Roma. For I long to see you, that I may impart unto you some spiritual gifts, to the end that you may be established. That is, that I may be comforted together with you by the mutual faith, both of yours and mine, both of you and me. So, as much as in me is, I am ready to preach the gospel to you who are at Rome also.
Paulus memiliki keinginan untuk menginjili Roma karena Roma adalah pusat dunia pada saat itu. Paulus ada keinginan saudara menginjili Roma karena kalau Roma bisa diselamatkan, impactnya saudara akan menjangkau ke seluruh dunia karena dia pusat culture pada saat itu, dia pusat budaya, dia pusat perekonomian. Kerajaan yang salah satu yang paling besar pernah dilihat oleh manusia. Pax Romana, dia ada keinginan untuk menginjili dunia di Roma saudara. Melalui Roma to the ends of the earth. Dia mau injili Roma. Akhirnya saudara Paulus sampai ke Roma saudara. Tahun demi tahun berlalu dan akhirnya Paulus sampai ke Roma saudara. Paulus sampai ke Roma tapi dia sampai sebagai seorang tahanan. Tahun ke tahun dia ditangkap mulai dari Yerusalem, dia dibawa ke banyak tempat saudara dan akhirnya dia sampai ke Roma. Dia sampai ke Roma umur dia kira-kira hampir umur 60 tahun. Tahun ke tahun sebagai tahanan dari penjara dia menuliskan 4 surat saudara. Yang kita kenal sebagai the prison letter saudara. The prison letter of Apostle Paul. Yaitu surat yang pertama adalah surat kepada jemaat di Efesus. Yang kedua adalah surat kepada jemaat di Kolose. Yang ketiga adalah surat kepada Filemon. Yang terakhir adalah surat kepada jemaat di Filipi saudara. 4 surat ini dikenal sebagai the prison letter. Surat yang ditulis ketika Paulus ada di dalam penjara sebagai tahanan. Kepada Efesus, Kolose, Filemon, dan Filipi. Kepada jemaat Filipi inilah dia tuliskan saudara. Rejoice in the Lord always. And again I wanna say rejoice. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Paulus menuliskan ini dalam penjara. Saudara kalau ingat Paulus sudah pernah ada di Filipi. Kalau saudara ingat kejadian Paulus. Paulus sudah pernah ada di Filipi 10 tahun yang lalu saudara. Sebelum dia tuliskan surat ini. Saudara ingat 10 tahun yang lalu dia menginjil di Filipi. Sebelum dia tuliskan surat ini dia menginjil lalu dia ditangkap dan dia dipenjarakan. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Silas saudara. Itu kejadiannya ada di Filipi. Gereja pertama di Eropa. Tempat pertama di Eropa di mana Paulus bawakan Injil. Dia datang di situ, dia selamatkan banyak orang tapi dia dipenjara. Paulus dan Silas dia dipenjara. Tapi saudara ingat kejadiannya. Paulus bernyanyi di tengah malam. Ada gempa yang terjadi di tengah malam saudara. Maka ada saudara rantai yang terputus saudara di tengah malam karena Paulus bernyanyi saudara. Ada pintu tahanan semua terbuka ketika Paulus bersukacita dan Paulus menyanyi saudara. 10 tahun yang lalu dia sampai ke Filipi. Dan ada kebebasan di dalam tarian dan di dalam nyanyian dan di dalam sukacita Paulus kepada Tuhan saudara. Ada chain that was broken saudara. 10 tahun kemudian dia kembali menuliskan surat ke Filipi. Tapi kali ini next dia enggak. Dia ada dalam penjara pada waktu yang sudah cukup lama. Dia bernyanyi pasti masih. Dia bersorak pasti masih. Dia memuji pasti masih. Tapi dia datang enggak sebagai pribadi yang dibebaskan dari rantai. Tapi dia masih dalam rantai. Di situ dia tulis, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Kenapa kamu bersukacita? Saya ngerti kalau kamu bersukacita, ada kebebasan terjadi langsung. Saya ngerti kalau kamu bersukacita, ada kuasa dalam pujian. Amin. Maka kita memuji karena ada kuasa dalam pujian. Saya gak bilang gak ada kuasa saudara. Tapi ada kuasa dan kebebasan. Tapi 10 tahun kemudian dia perhatikan, dia jalan sama Tuhan hampir umur 60. Harusnya udah mau retire. Ya kan? Kalau saya beda nanti saya umur 40 retire-nya. Cuma rada beda dengan Paulus. Tapi saudara waktu dia umur 60, dia beberapa tahun saudara, ya di penjara saudara.
Pada saat itu ada kebebasan yang terjadi. Mungkin kekuatan kita di dalam pujian nggak selalu di dalam perubahan situasi, saudara. Tapi sukacita kita di dalam situasi apapun yang sedang kita alami. Saudara tahu nggak, ada beberapa jenis penjara. Di Yerusalem ada jenis penjara tersendiri. Saudara di Filipi, saudara waktu dia tulis surat ke Filipi ada namanya house arrest, saudara. Ada jenis penjara di mana kakinya dia di tempatnya nggak gitu jelek, di nyaman, saudara. Mungkin sebuah rumah yang dipilih tentunya bukan rumah mewah, tapi di mana kaki dia diikat sekitar 40 cm kepada seorang tentara, saudara. Biasanya tentara yang penting kalau tahanannya penting. Dan karena Paulus sedang mau dibawa ke kaisar, maka yang jaga adalah tentara istana. Maka dia ikat sekitar 40 cm, saudara. Jadi dia tidak ada privacy selama 2 tahun. Dia gak bisa kemana yang dia inginkan. Kalau Paulus terikat dengan seorang penjaga dari istana, kira-kira siapa yang pimpin mau jalan kemana, saudara? Pasti dia yang pimpin mau jalan kemana. Paulus pasti ikut kemanapun dia, gak ada kebebasan. Ada satu lagi jenis penjara, saudara. Tepat sebelum Paulus meninggal, kemungkinan besar dia ada di sini, saudara. Dia ada di sebuah penjara yang saat ini bahkan saudara bisa lihat kalau saudara pergi, saudara, ke tempat itu. Sebuah penjara, saudara, yang menyimpan mereka tahanan-tahanan orang-orang Kristen pada saat itu sebelum mereka dibantai oleh Kaisar Nero. Di dalam gua seperti ini, saudara, sekitar bisa muat sampai 40 orang kalau dipaksakan. Dan dicatat dalam sejarah seringkali mereka karena kekurangan tempat mereka taruh, saudara, sampai 40 orang. Maka Paulus, saudara, di masa-masa terakhir hidupnya, dia ada di tempat mungkin sebesar ini kalau sedang penuh selnya, saudara. Dia nyanyi belum ada bebas. Dia nyanyi gak ada gempa. Dia nyanyi rantainya gak copot. Tapi di situ dia bilang, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah, rejoice, always, always. Bener nih Paulus, always. Saya kira saya harus bisa travel ke banyak tempat kalau saya mau sukacita. Paling enggak saya harus bisa ke Thailand kalau saya mau sukacita. Saya kira saya harus pergi ke Eropa kalau saya mau sukacita. Tapi Paulus yang di tempat ini dia bilang bersukacitalah senantiasa. Bagaimana kamu bisa bersuka? Saya kira saya harus, kalau saya punya rumah, saya harus punya rumah 200 meter saya bisa sukacita. Paling sedikit kalau di apartemen saya 70 meter saya bisa sukacita. Tapi Paulus punya tempat seperti ini lalu dia bilang ayo bersukacita senantiasa, rejoice, always, saudara. Saya baru tangkap kata di situ. Always, karena apa, saudara? Happiness. Kita tuh saya baru ngerti kalau kita tuh sering salah mengerti. Biasa orang kalau ditanya apa goal kehidupan, jangan jadikan uang goal kehidupan, jangan jadikan ini goal kehidupan. Happiness itu goal kehidupan, saudara. Tapi Paulus bilang rejoice in the Lord always. Artinya saudara bahwa happiness itu bukan sesuatu goal yang dikejar. Happiness itu bukan sesuatu yang kita bisa dapatkan besok, saudara. Kalau kita kejar satu hari kita bisa dapatkan happiness. Satu hari saya bisa senang. Tapi ternyata enggak, saudara. Paulus bilang always, artinya saudara setiap saat kita bisa bersukacita, kita bisa mengalami happiness. Not tomorrow, not next year, always is not a goal. Yang harus kita kejar, cari happiness kita kemana? Ini harus dipakai karena udah dibuat mahal, saudara. Maka kita kejar, saudara. Kita harus kejar happiness. Kemana kita kejar? Kemana kita kejar? Kemana kita kejar happiness, saudara? Di mana kita bisa dapat? Tapi Paulus bilang rejoice in the Lord always. Karena kamu gak perlu kejar happiness. Happiness is not a goal. Happiness itu sebuah realita yang dapat saudara dapatkan hari ini juga, saat ini juga. Lalu Paulus bilang, hey rejoice in the Lord always. Saudara lihat.
Salomo pernah bilang gini, sia-sia. Ini semua usaha sia-sia mengejar angin. Oke, trying to catch the wind dalam bahasa Inggrisnya. I'm trying to catch the wind. I'm trying to catch the wind. Percuma, saya mau be fulfilled di dalam hati saya mau satisfied. Saya harus chase. Tapi ini semuanya percuma, kenapa? Karena ini seperti usaha menangkap angin, saudara. Saya boleh minta bantuan Bapak Ben. Tapi saya baru sadar saudara bahwa angin saudara itu tidak untuk ditangkap. Semakin saudara berusaha menangkap angin, semakin saudara nggak rasakan angin. Kalau saya boleh benar. Saudara, kalau saudara semakin kejar angin karena saudara ingin rasakan kesejukan. Tapi saudara malah tambah nggak sejuk karena saudara berusaha tangkap angin. Bagaimana caranya saudara nikmati angin? Saudara tidak berusaha tangkap. Saudara diam dan nikmati. Saya perlu angin. Ternyata sukacita itu sama. Satisfaction itu sama, saudara. Tidak untuk dikejar. Saudara beristirahat. Saudara belajar. I have learned, kata Paulus. The secret to contentment bisa dipelajari, bukan dikejar, dipelajari. Bahwa angin gak perlu ditangkap untuk dinikmati. Di dalam ketenangan saya bisa alami sukacita. Sukacita tidak perlu dikejar. You can enjoy it today. Saudara lihat, surat kepada Filipi itu dibilang saudara adalah the book of joy oleh para theologian. Kenapa? Karena di situ ada kata imprison, jadi tahanan, itu 4 kali saudara. Tapi ada kata joy 16 kali saudara. 16 kali kata joy. Oleh karena itu saudara, pada ahli Alkitab berkata bahwa Filipi is a book of joy. Bahkan di dalam penjara engkau bisa sukacita. Tapi yang saya temukan, kenapa dia bisa sukacita? Karena ada 4 kali kata tahanan, 16 kali kata sukacita. Tapi ada 50 kali kata Kristus saudara di dalam buku Filipi. Boleh kita beli kemuliaan. Baru di situ saya tangkap lagi saudara. Rejoice in the Lord, bukan out of the Lord saudara. Bukan di luar Tuhan. Bukan di luar, aduh kalau saya bisa dapat ini saya sukacita. Di luar itu namanya. Tapi dia in the Lord, berarti kalau in the Lord dari sini saya juga bisa in the Lord dong. Saya nggak harus ada di Eropa untuk bisa ada di in the Lord. Saya di sini bisa ada in the Lord kan. Paulus bilang, saya di sini di sel yang kecil ini saya bisa ada in the Lord. Artinya saudara, apapun yang Tuhan udah kasih hari ini, saudara bisa udah nikmati 100%. Saudara bisa senang 100%. Nggak perlu dapatkan satu hal lain. Karena apa? Karena sukacita kita nggak ada di luar apa yang kita udah miliki. Tapi dimanapun kita ada, in the Lord saudara. Saudara bisa nikmati hari ini. Rejoice, kata Paulus, in the Lord always saudara. Kadang-kadang kita lihat dengan dunia Instagram sekarang saudara. Semua sama saudara. Kita sering pusing karena kita lihat orang lain selalu lebih baik saudara. Saudara mungkin pernah lihat orang yang lagi di pantai. Dia pakai bajunya bagus saudara. Dia pakai bajunya bagus saudara, lalu dia begini saudara. Itu panas banget saudara. Itu baju tebal banget, panas banget, yang lagi wedding kayaknya happy sekali saudara. Adik saya wedding di Bali saudara. Kalau saya boleh jujur, gak ingin mendiskualifikasi saudara yang akan nikah di Bali. Sengsara saudara panasnya. Jas 3 lapis saudara, keringetan di mana-mana saudara. Sampai ke rumah saudara itu udah sebuah. Jadi saudara perlu tahu saudara, itu di foto bagus saudara. Waktu di foto keluarga kan kita gak kayak gini. Panas enggak saudara, foto keluarga. Iya kan seperti itu kan, padahal saudara di belakang gila, cundan kali lu nikah, lu kalau nikah lagi jangan di Bali, kalau nikah lagi enggak kan. Tapi ternyata kenapa saudara? Tapi nanti yang nikah di Bali enggak ya, bakal sejuk ya, amin. Saya ada lihat yang akan nikah di Bali di sini. Haleluya. Saudara tapi gini loh,
Tadi saya lagi ngomong apa sih? Kita lihat Instagram, lihat seperti itu. Kita harus ada yang itu. Kalau saya mau happy, saya harus ada yang ini. Kita berkhotbah, orang mengalami Tuhan. Kita lihat khotbah orang lain di Instagram. Wih, itu hebat banget yang itu. Kalau kita nggak seperti itu, kita kayaknya kurang, saudara. Terus ada yang kurang, tapi Tuhan bilang, hey, sukacita kamu nggak ada di luar, ada di dalam Tuhan, saudara. Saudara bisa masuk ke dalam satu tempat di mana saudara alami sukacita senantiasa. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Tapi Paulus katakan itu bukan sebagai sebuah perintah. Banyak orang bilang katakan perintah yang jadi kita paksakan bersukacita gitu. Kita paksakan bersukacita, kalau ke gereja harus sukacita. Kalau nggak sukacita rasanya bagaimana, saudara? Enggak. Karena Paulus bilang begini waktu di Filipi, saudara, dia bilang, aku didesak dalam dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Artinya apa? Kayaknya saya kalau boleh udahan, karena dia udah umur 60 dan dia udah di penjara lama, dia udah alami semua. Kayak kalau saya boleh udahan, saya mau udahan deh gitu. Artinya kan gitu kan. Terus dia bilang memang benar ia sakit. Ada seorang teman yang dikirim dari Filipi. Dia nyaris mati. Tapi Allah mengasihani dia. Supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Katanya ini duka cita udah banyak nih. Jangan bertambah-tambah lagi gitu kan. Untung dia gak mati katanya. Bersyukur karena Tuhan mengasihani dia. Jadi saya juga duka citanya gak bertambah-tambah. Dia bilang beban yang ditanggungkan atas kami. Dia pernah bilang kayak gini saudara. Begitu besar, begitu berat. Sehingga kami putus asa bahkan akan hidup kami. Jadi Paulus bukan dia artinya bilang bersuka senantiasa. Bukan artinya dia bilang suruh bohong. Enggak, kita boleh jujur. Ada waktu Paulus berduka cita. Ada waktu Paulus bilang kalau saya bisa saya mau kembali aja sama Kristus. Ada Paulus bilang saya putus asa. Saya udah telah putus asa sama hidup kami saudara. Bukan saya bilang kita untuk berbohong, untuk bilang kita gak real dengan kehidupan. Tapi yang saya bilang bahwa Paulus mengajarkan bahwa the secret of happiness is not in chasing. Bahwa the secret of happiness itu bukan apa yang belum ada di tangan kita. Tapi rahasia daripada happiness saudara adalah apa yang sudah ada dengan kita saudara. Apa yang sudah Tuhan kasih itu bisa bikin kita happy saudara. Kan pastor happy apa joy sih? Kok kayaknya happy? Kan happy beda dengan joy. Kalau Christian bukan happiness, ada joy. Saudara pernah dengar itu? Pernah dengar itu? No, saudara, happiness and joy dalam bahasa Greeknya sama saja, saudara. Next. Saudara, chara itu artinya joy, kairo artinya gladness, saudara. Jadi Tuhan akan bawa kita bukan cuma punya sukacita tapi kita nggak happy. Enggak kayak gitu saudara. Sukacita yang terekspresikan bisa happy saudara. Tapi bagaimana kita bisa alami kara, bagaimana kita bisa alami kairo. Kedua kata itu lahir dari kata charis saudara. Yang artinya kasih karunia. Artinya sukacita bisa kita alami dengan kita menyadari. Dengan kita menghargai kasih karunia Tuhan. Di situ kita sukacita. Di sini saudara, waktu dia berduka cita, waktu dia sedih, ternyata kalau kita diam sesaat in the Lord saudara, dan kita belajar sadari kembali kasih karunia Tuhan, di situ kita bisa alami buah-buahnya dari charis saudara, yaitu chara dan kairo, joy and gladness as you are aware of the grace of God. Boleh kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Apa sih keinginan dan pengharapan Paulus? Boleh kita matikan house light-nya. Apa sih keinginan dan pengharapan Paulus? Making request. If by any means, now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come to you. Saya mau datang ke Roma. I wish, I pray, I make request that I might have a prosperous journey. Itu semua doa kita. Tapi saudara lihat perjalanan Paulus.
Kisah Para Rasul 21, kepala pasukan itu sedang bergerak dengan prajurit-prajurit perwira-perwira maju mendapatkan orang banyak itu. Ketika mereka melihat Paulus dan prajurit-prajurit itu, berhentilah mereka memukuli Paulus. Paulus lagi dipukuli oleh orang Yahudi. Lalu disinilah pertama kali perjalanan Paulus dimulai ke Roma. Ini mulai perjalanan Paulus. Lagi dipukuli karena ada di dalam pemerintahan Roma, mereka juga bertanggung jawab. Mereka datang, mereka berhenti pukuli Paulus, saudara. Lalu dia ditangkap. Itu adalah perjalanan pertamanya, permulaan. Lalu saudara, mereka naik kapal, saudara pernah dengar. Lalu apa yang terjadi? Kapal mereka melanggar busung pasir. Terkandaslah kapal itu, saudara. Shipwreck, saudara. Hancur kapalnya, saudara. Hampir mati, saudara. Yang terakhir sebelum dia meninggal, katanya pemberitaan Injil ini membuat aku menderita. Karena pemberitaan Injil ini aku menderita. Malah aku dibelenggu seperti seorang penjahat. Apa yang Paulus ingin? I might have a prosperous journey. Kenapa beaten? Kenapa shipwreck? Next. Kenapa imprisoned? Paul, I give you what you want. Prosperous journey. Ini doa Paulus. Mungkin dia umur 55, dia doa, I make request. I want to have a prosperous journey to Rome. Dimulailah perjalanannya. Apa sih yang Paulus inginkan? Next. Ini yang Paulus inginkan. So as much as in me. Semua yang dari dalamku itu, I am ready to preach the gospel to you. To Rome, to those who are at Rome. Dia cuma mau beritakan Injil sama mereka. Dia gak berlebih kok mintanya. Dia gak minta rumah yang besar. Dia gak minta hal-hal yang berlebih. Dia mau menginjili mereka. Saya gak minta banyak pastor. Saya bukan pengen jadi konglomerat. Bukan karena apa. Saya mau bantu orang tua saya. Saya perlu ini, pekerjaan ini. Saya perlu pasangan hidup. Saya minta pasangan hidup. Saya gak minta banyak. Saya gak minta 10 suami. 5 suami dan 1 yang bukan suami, saya gak minta itu. Kalau itu kan kembali lagi. Jangan saudara, tapi saya gak minta itu. Saya minta 1 suami kok. Saya gak mintanya, saya rasa gak berlebih. Paulus bilang, saya mau ke Roma. Saya mau menginjili kamu saudara. Tapi malah kenapa beaten, shipwreck dan imprison saudara. Tapi lihat apa yang terjadi saudara. Next. Datanglah orang-orang sakit dari pulau itu. Waktu dia kandas di sebuah pulau namanya Malta. Mereka disembuhkan juga. Dia sembuhkan orang-orang di seluruh pulau itu. Yang semua yang sakit. Next. Lalu saudara waktu dia di penjara dibilang telah jelas bagi seluruh istana. The whole palace guard saudara. Palace guard pada saat itu orang yang sangat penting. Mereka kingmakers. Karena mereka sekitar antara berbeda-beda kadang-kadang 6.000 sampai 9.000. Mereka yang harusnya yang jagain kaisar. Tapi karena mereka terlalu powerful akhirnya mereka yang tentuin siapa yang jadi kaisar saudara. Di belakang layar. Kamu mau injilin pusat dunia. Jelas bagi seluruh whole palace guard. Aku dipenjarakan karena Kristus. Next saudara. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Khususnya mereka yang di istana kaisar. Bahkan istana Kaisar Nero banyak yang sudah menerima Yesus. Saudara perhatikan. Dia mau prosperous journey, shipwreck, beaten, imprisoned. Dia mau nginjil cuman sama gereja yang dia udah, sama orang yang dia udah kenal. Dia cuma bilang to you yang dia lagi tulis surat. Apa yang terjadi? Island of Malta, whole palace guard, household of Caesar. Semuanya dia injili. Paulus kan kamu mau prosperous journey. Saya kasih prosperous journey. Tuhan belum pernah gagal kan. Tuhan gak pernah lebih bodoh dari kita. Tuhan gak pernah kan salah arah. Tuhan gak pernah saudara salah pimpinan saudara. Tuhan gak pernah kaget saudara dengan apapun yang terjadi saudara. Dia lebih mengerti apa yang kau jalankan. Hasilnya pasti prosperous di dalam nama Yesus saudara. Saudara waktu dia kapalnya kandas ke satu pulau yang namanya Malta. Saudara tahu nama pulau itu sekarang? Saudara bisa tebak. Saint Paul Island namanya. Bonus ya, pulau ini jadi nama kamu. Bahkan lika-liku perjalanan dia.
Tuhan buat ada buahnya saudara. Lika-liku perjalanan dia enggak sia-sia. Nama pulau ini Saint Paul Island saudara. Karena Tuhan belum pernah gagal. Dan Tuhan gak mungkin mulai dari kamu. Tuhan belum pernah gagal. Dan dia gak mungkin mulai gagal dari Paulus. Karena Tuhan saudara kalau dia buat, dia jadikan baik. Dan kalau bukan dia yang buat karena orang lain yang jahat, dia putarkan jadi baik. Karena dia belum pernah gagal, dia gak akan mulai gagal sama kehidupan kamu. Sampai Roma dia umur 60 sebagai tahanan. Lalu dia tulis, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada hari Kristus Yesus. Menarik, bukan pada hari kematianmu. Artinya kamu udah mati, dia masih kerjakan urusan kamu sampai pada hari Tuhan Kristus Yesus. Benar gak? Aku akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi saudara, itu pulau namanya belum Saint Paul. Tapi Paulus udah mati, Tuhan masih ngurusin nama pulaunya saudara. Dia bilang nih nanti harus ada patung Paulus. Enggak, bukan dia yang rencana kalau itu. Tapi namanya harus kita perhatikan. Paulus juga udah gak tahu saudara. Tapi kan Paulus minta prosperous journey. Maka Tuhan committed untuk kasih dia prosperous journey. Walaupun hari ini dia gak tahu. Walaupun hari ini dia gak tahu apa yang terjadi. Tapi Tuhan gak pernah gagal. Gak mungkin Tuhan kecewakan apa yang kau taruh di tangan dia. Saudara, saya boleh minta istri saya mau menyanyikan sebuah lagu. Wish. Karena kemarin waktu saya duet dengan Vina, banyak yang bilang saya harusnya solo, saudara. Saudara, kemarin istri saya waktu dia berkhotbah, dia menceritakan kelemahan kehidupan kami. Bahwa gak selalu iman kami yang paling kuat. Gak selalu iman kami yang paling hebat. Bahwa sering juga bergetar. Tapi imperfect faith juga menyenangkan untuk Tuhan. Bukan iman yang besar, tapi iman yang kecil yang Tuhan minta. Maka di dalam perjalanan kita bersama Tuhan sering kami gemetar. Tapi Tuhan selalu pegang kami. Tapi saudara, ini waktu kami, pikiran kami juga gak selalu sedih tentunya. Boleh dibantu saya di sini? Pikiran kami saudara gak selalu di dalam kesedihan. Kami penuh dengan sukacita yang Tuhan berikan. Tuhan itu baik, hati-hati istriku. Ya. Kalau kamu jatuh. Thank you Jesus. Boleh dinyalakan ini runway yang belakang, boleh digelapkan. Nah saya mau saudara, kemarin Kristi bicara mengenai tangisan dia dalam sakitnya, waktu dia operasi, waktu dokter pernah bilang mungkin rahimnya harus diangkat. Dia ceritakan kekuatan dia di dalam Tuhan. Bahwa dia melekatnya bukan pada isi hati dia. Oh tapi kan saya baik, Tuhan harus perhatikan saya. Tapi dia bilang, Tuhan hati saya melekat sama Tuhan. Saya lebih percaya isi hati Tuhan, bukan isi hati saya. Tapi ya gak selalu kami ada di dalam kesedihan tentunya. Seringkali kami ada di dalam sukacita. Dan apa yang Paulus alami ini pernahlah saya alami. 10 tahun yang lalu waktu saya datang ke Indonesia. Karena saya dipanggil oleh Tuhan. Kami tidak ada uang, hampir tidak ada sama sekali. Satu hari waktu kami di sebuah ruko, kami sewa, udah gak ada uang sama sekali. Kami mau bantu orang. Saya bilang sama Kristi kita jual cincin tunangan saya boleh gak? Cincin tunangan untuk Kristi. Mau kami jual pada saat itu. Saya ke lantai 2, saya menangis. Tapi saudara, saya tahu yang Paulus ngomong. Gak selalu ya. Saya gak bilang pasti alami itu enggak. Tapi pas lagi bener gitu. Saya pernah alami bahwa
Saya nangisnya bukan karena sedih, tapi saya alami sukacita bahwa Tuhan, perjalanan saya percaya Tuhan yang pegang. Amin. Perjalanan saya tahu pasti prosperous journey. Perjalanan saya gak seperti yang saya harapkan. Tapi Tuhan, saya aman di tangan Tuhan. Situ saya menangis, saya nyanyi lagu ini, saudara. Saya mau nyanyikan lagu ini. Waktu kami pikir kami mau jual ini, saya nangis nyanyi lagu ini. Karena saya puas di tempat itu. Dengan hampir tidak ada apa-apa, saya puas. Dinyanyikan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, membawa hidup kami sebagai korban yang harum. Satukan hati, membawa diri menjadi persembahan menyenangkan hati-Mu. Kami dan seisi rumah kami kan menyembah-Mu, memuji-Mu, Tuhan Allah penyelamat kami. Kami dan seisi rumah kami kan memuja-Mu, mengagumi kasih-Mu di setiap waktu. Di setiap waktu. Kasih-Mu di setiap waktu. Saya boleh minta worship team untuk maju ke depan, saudara. Perjalanan saudara gak akan selalu lancar. Prosperous journey. Paulus, rasul kasih karunia, dia yang paling mengerti prosperous journey, karena dia paling ngerti kasih karunia. Tapi sengaja dicatat, karena saudara, kita perlu tahu bahwa janji-janji Tuhan ada kalanya seolah-olah
seolah-olah berlawanan dengan apa yang saudara bayangkan. Seolah-olah. Tapi saya mau kasih tahu kalau janji Tuhan gak pernah lebih kecil dari yang saudara bayangkan. Gak pernah lebih rendah dari yang saudara doakan. Gak ada janjinya bahwa lebih kecil dari apa yang dapat engkau pikirkan dan bayangkan. Itulah janji Tuhan untuk gak pernah kayak gitu. Lebih besar dari yang dapat kamu bayangkan. Lebih besar daripada yang dapat kamu pikirkan. Lebih besar dari yang dapat kamu doakan. Itu yang akan Tuhan kerjakan dalam kamu. Oleh karena harus lebih besar, maka Tuhan kadang-kadang ubah apa yang ada di pikiran kita. Karena Paulus gak ada rencana untuk selamatkan Pulau Malta. Tapi Tuhan ada rencana. Kalau kamu mau prosperous journey, itu harus dalam bagian dalam pada itinerary kamu, Paulus. Tapi Paulus pikirannya sama kayak kita. Kita mana sampai pikirannya, saudara. Untuk seperti itu. Tapi Tuhan tahu, saudara. Tuhan ngerti, saudara. Tuhan tahu perjalanan yang seharusnya saudara alami untuk sampai ke tempat yang saya tahu waktu sebelum Paulus meninggal. Dia gak akan mau ubah perjalanan dia. Dia gak akan bilang jangan deh, tetap aja jalan santai sampai Roma, establish a church. Itu kan yang dia pengen. Be comforted and comfort you in our mutual faith. Saya yakin saudara waktu dia udah tahu the household of Nero, saudara, Caesar, saudara, diselamatkan. Waktu dia tahu orang-orang kingmakers pada zaman itu. You mau selamatkan pusat dunia, saya kasih pusatnya pusat dunia, saudara. Yang buat raja, pusatnya pusat dunia saya kasih kamu. Siapa? Makanya 2 tahun dia diikat 40 cm saudara dengan Imperial Guard. Karena mereka itu pusatnya pusat dunia. Kalau mau impact, mereka ngomong saudara Kaisar pada saat itu. Kalau the guard agree dan mereka ngomong Kaisar, Kaisar ikut. Karena Kaisar tahu mereka bisa runtuhkan saudara. That's what they are called kingmaker. Pada saat itu diikat sama dia. Bukan Paulus yang diikat sama mereka. Mereka diikat sama Paulus. Pusat daripada pusat dunia. Dengar Injil. Maka dia bilang seluruh Imperial Guard sudah tahu. Kalau aku diikat karena Kristus. Gak mungkinlah Tuhan gagal dalam hidup kamu. Gak mungkinlah Tuhan gagal dalam rencanamu. Gak selalu sama. Tapi pasti baik. Yang dia kerjakan pasti baik. Ya hari ini saudara, bolehkah kita, tadi ada gambarnya. Katanya bumi beratnya berapa juta. Jutanya ada 4 kali kilogram. Lalu saudara, katanya matahari kita beratnya sekitar 2 jutanya 5 kali. Juta. Ini saudara Milky Way ada di dalam cluster neighborhoodnya galaksi. Tuhan pegang. Saya rasa kita bolehlah kalau Tuhan pegang journey kita harus kemana. Kalau Tuhan pegang itu, kayaknya biarlah Tuhan yang pegang ini saudara. Kayaknya gak usah kita terus duduk dan advising God. Saudara, rasanya Tuhan tahulah cara pegang hidup kita. Kalau Tuhan tahu cara pegang saudara, laineka cluster dia pegang saudara. Saya udah gak tahu jutanya ada berapa saudara. Kalau matahari jutanya ada 5 kali, seluruh galaksi saya gak tahu ada berapa saudara. Tapi kalau Tuhan bisa pegang itu, saya rasa kehidupan kita, perjalanan kita kasih dia yang pegang lah. Karena dia pasti paling tahu, paling mengerti. Jadi saya mau undang saudara. Boleh kita serahkan hidup kita sama Tuhan. Dan bilang, Tuhan, Papa, bukan janji, bukan komitmen, bukan sumpah. Tapi keinginan. Saya mau percaya sama Tuhan. Saya mau taruh tangan saya nih saat ini, badan saya. Saya mau lemparkan to the arms of a father. Saya mau lemparin semuanya. Tuhan yang pegang, Tuhan yang pegang.